Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Apa kabar kalian semua? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit dan diantara keduanya, karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya kalian bisa bekerja berkarya mencari berkah Tuhan penguasa alam semesta. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video kenapa banyak para ulama harus merahasiakan ilmu ma'rifat. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal faham dan tidak menjadi fitnah karena kegagal fahaman Anda. Di video-video Muhammad Hamdan Al-Ghazali, admin memberikan kisi-kisi atau metode dasar penting tentang ilmu awal pengenalan kepada Tuhan, supaya tidak tersesat nantinya jika menonton video-video yang menyangkut ilmu ma'rifat ini. Sehingga ada metode landasan yang menguatkan diri, batin dan pengalaman, sehingga pondasi ilmu dasar makrifat itu ibarat pondasi sebuah bangunan yang menghindarkan dari robohnya bangunan atau tersesatnya ilmu, bahkan menjadi gila. Ilmu ma'rifat yang lebih detail mendalam tidak boleh diajarkan kepada yang bukan ahlinya. Nabi melarang dengan tegas, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu gaib, maka perkara ini termasuk perkara yang dilarang untuk menyampaikannya, dan haram pula dipaparkan kepada yang bukan ahlinya atau orang awam. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, telah memberikan kepadaku oleh Rasulullah SAW 2 cangkir yang berisikan ilmu pengetahuan. Satu daripadanya akan saya tebarkan kepada kamu, akan tetapi yang lainnya bila saya tebarkan akan terputuslah sekalian ilmu pengetahuan dengan memberikan isyarat kepada lehernya. Dan juga dari dalil, kerusakan dari ilmu pengetahuan ialah dengan lupa, dan menyebabkan hilangnya ialah bila Anda ajarkan kepada yang bukan ahlinya. Para sufi juga mengatakan, bagi Allah itu ada beberapa rahasia yang diharamkan membukakannya kepada yang bukan ahlinya. Banyak orang yang sudah belajar ilmu ma'rifat, namun kadang dengan begitu mudahnya menceritakan ilmu yang dipelajarinya kepada orang lain, tanpa melalui proses pengijazahan atau lewat mursyid atau guru yang ahli. Sehingga tak sadar ilmunya justru hilang, dan di saat ajalnya tiba dia justru tak mendapat hidayah bertemu dengan Robnya, sehingga kematiannya masuk ke dalam golongan kematian syariat. Hancur tubuhnya di dalam kubur dan mengalami siksaan karena pertanyaan mungkar dan nakir tak bisa terjawab olehnya. Masya Allah. Ilmu fikih dan ilmu syariat tidak boleh dirahasiakan. Adapun ilmu fikih tak boleh disembunyikan karena itu merupakan landasan yang paling wajib agar manusia bisa beriman kepada Allah. Menyembunyikan ilmu fikih hukumnya adalah neraka. Ilmu fikih boleh diajarkan kepada siapapun. Adapun tentang ilmu fikih atau syariat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah oleh kamu walau 1 ayat. Adapun fikih tidak boleh disembunyikan, sebagaimana sabda Nabi Rasulullah SAW,
yang artinya barang siapa yang telah menyembunyikan suatu ilmu pengetahuan atau ilmu syariat akan dikekang oleh Allah ia kelak dengan api neraka. Beberapa pertanyaan sering terulang tentang mengapa ilmu ma'rifat dirahasiakan. Sebenarnya tak ada satu ilmu pun di dunia ini yang harus dirahasiakan, tetapi yang perlu kita ketahui adalah bahwa dalam menuntut ilmu itu tetaplah punya aturan atau persyaratan. Ibarat bila seseorang ingin belajar di perguruan tinggi atau sekolah, maka tak semudah dan segampang atau sesuka hatinya dia masuk perguruan tinggi atau sekolah tersebut, lantas menimba ilmu di perguruan tinggi tersebut dengan sesuka hatinya. Tentulah perguruan tinggi atau sekolah punya aturan dalam menerima siswa atau mahasiswanya. Bila orang tersebut memenuhi syarat dan kriteria, maka layaklah dia diterima sebagai siswa atau mahasiswa di perguruan tinggi atau sekolah tersebut. Begitupun bila seseorang ingin menimba ilmu ma'rifat, maka tentu harus punya kriteria dan syarat agar diterima sebagai santri atau murid. Seorang guru ma'rifat dikenal dengan istilah mursyid adalah guru yang sudah mendapat amanah atau terpilih secara langsung atau tidak langsung untuk meneruskan ilmu ma'rifat kepada orang lain. Terpilihnya seseorang jadi mursyid tentu karena orang tersebut memiliki syarat dan kriteria baik di mata gurunya atau mursyidnya maupun di mata Robnya atau Tuhannya, sehingga dia bisa terpilih untuk mewarisi ilmu tersebut agar disampaikan kepada umat manusia. Pemilihan langsung biasa terjadi dari seorang guru atau mursyid kepada muridnya yang kelak akan jadi mursyid pula. Umumnya seorang guru akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memilih khalifahnya ataukah calon mursyid. Dan kadang pula terjadi pemilihan tak langsung dari seorang guru kepada muridnya yang akan terpilih menjadi mursyid. Seorang murid yang terpilih secara tak langsung bisa karena murid tersebut memiliki kriteria dan syarat jadi mursyid, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih dia untuk meneruskan atau mengajarkan ilmu ma'rifat kepada umat manusia. Proses pemilihan tak langsung ini bisa terjadi melalui pengalaman batin murid tersebut. Inilah yang disebut dengan ilham, bila pada diri seorang nabi disebut wahyu. Sehingga berdasarkan pengalaman batinnya, maka dia wajib menyampaikan perihal pengalaman batinnya tersebut kepada guru sebelumnya. Maka guru sebelumnya akan menilainya dan meminta hidayah kepada Rob atau Tuhan. Maka bila hasil hidayah tersebut, sang guru akan melihat dengan mata basirohnya atau mata batinnya bahwa murid tersebut sudah layak menjadi guru atau mursyid pula, maka resmilah sang murid tersebut menjadi mursyid. Sang mursyid adalah seorang yang harus mampu menjaga kerahasiaan ilmu ma'rifatnya dan akan menurunkan ilmu ma'rifat tersebut kepada umat manusia. Dalam hal ini yang memenuhi syarat melalui proses ritual atau inisiasi, atau dalam dunia ma'rifat biasa dikenal dengan istilah baiat. Proses penurunan ilmu yang tidak melalui baiat atau inisiasi, maka ilmu tersebut tak akan berkah. Bahkan bisa berakibat fatal baik kepada murid tersebut maupun kepada gurunya. Banyak terjadi seseorang yang sebenarnya bukan guru tapi mengangkat diri jadi guru dan berani mengajar ilmu makrifat tersebut. Inilah bahayanya sehingga beberapa orang yang pernah datang belajar kepadanya justru mengalami kekecewaan. Ilmu ma'rifatullah yang sejati atau yang asli bila diturunkan tanpa melalui proses baiat atau inisiasi, maka dapat membuat pengamalnya menjadi tidak waras atau gila, bahkan bisa mendapat musibah, hidupnya susah atau lenyaplah ilmu tersebut pada dirinya tersebut. Inilah alasan mengapa ilmu makrifat tersebut terkesan dirahasiakan. Jadi ilmu makrifat yang sejati proses penurunannya haruslah melalui baiat atau inisiasi. Dan saat baiat atau inisiasi, maka sang mursyid yang sudah mendapat karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka tabir Ismul Jalallah atau tabir cahaya ilahi pada diri muridnya. Janganlah pernah berguru ilmu makrifat lewat buku bacaan tanpa didampingi mursyid.
Buku bacaan adalah sebagai sarana pendukung dan pelengkap saja untuk memahami ilmu ma'rifat bagi yang sudah pada levelnya. Maka ilmu yang dipelajarinya tidak akan berkah dan selamanya akan ngambang, merasa sudah benar dan sempurna, tetapi justru tak sadar bahwa setan telah membelokkan dia ke jalan yang sesat. Ilmu ma'rifatullah dipahami dan diamalkan dalam 3 pemahaman, yaitu yang pertama, pemahaman dasar. Sifat ilmunya wajib fardu ain bagi setiap umat Islam yang sudah dewasa dan berakal sehat. Yang kedua, pemahaman yang mendalam, yaitu pemahaman yang sifatnya mendalam dan hanya disampaikan kepada yang berhak saja, serta tidak disampaikan secara terbuka kepada khalayak umum. Hukumnya fardu kifayah. Untuk bisa memahaminya maka harus mendapatkan hidayah anugerah al-hikmah. Dalam surah Al-Baqarah 269 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, Allah menganugerahkan al-hikmah atau pemahaman yang dalam tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah kepada siapa saja yang dia kehendaki, dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu maka ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Yang ketiga, pemahaman yang rahasia dan dirahasiakan, yaitu pemahaman yang sifatnya rahasia dan tidak selayaknya disampaikan kepada siapapun kecuali hanya untuk diri sendiri, karena ilmunya antara diri dan Allah Subhanahu wa taala semata. Hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala seseorang ditarik masuk ke dalam rahasianya, yang ditandai dengan adanya hidayah mendapat nikmat luar biasa dari ujung rambut sampai ujung kaki, atau mengalami rahasia perjalanan spiritual surah Al-Fatihah dan menerima anugerah nikmat sebagaimana penjelasan surah Al-Fatihah ayat 7 yang artinya, jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dalam hadis riwayat Tabrani, aku telah hafal dari Rasulullah 2 macam ilmu. Pertama ialah ilmu yang aku dianjurkan untuk menyebarluaskan atau mengajarkan kepada sekalian manusia. Dan yang kedua ialah ilmu yang aku tidak diperintahkan untuk menyebarluaskan atau mengajarkan kepada manusia. Maka apabila ilmu ini aku sebarluaskan, niscaya engkau sekalian akan memotong leherku. Hadis riwayat Tabrani. Kerahasiaan ini juga dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diisyaratkan dalam Quran surah ke-35, yaitu surah Fatir ayat 32 yang artinya, kemudian kitab itu Al-Quran kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang sangat besar. Menggapai makrifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala tidak segampang yang dibayangkan, tetapi butuh waktu dan tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh seorang hamba. Di samping penuh tantangan untuk mendekatkan diri kepadanya, juga harus benar-benar takut kepada Sang Kuasa. Belum apa-apa kalau sekedar takut kepada api neraka dan takut tidak bisa masuk surga, karena keduanya adalah makhluk. Yang dikhawatirkan para ulama, mereka ketakutan saat ruh lepas dari jasadnya, apakah ingat apa tidak pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ibarat kata para ulama, umpama takutnya anak kecil kepada ular umumnya, takut kepada Allah seperti takutnya anak kecil melihat ular. Kalau orang dewasa takut pada ular, maka anak kecil pun takut. Jangan hanya sekedar ikut-ikutan saja. Ketika anak kecil melihat pawang ular mampu menjinakkan ular, anak kecil itu pun meniru ikut-ikutan menangkap ular seperti halnya pawang tadi, sehingga sangat berbahaya baginya. Maka anak kecil itu pun terpatok juga karena tidak punya ilmu menangkap ular sebagaimana yang dimiliki oleh sang pawang. Sebagaimana dilantaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang alim yang tidak punya rasa takut semata-mata kepada Allah SWT belum dikategorikan ulama. Tidak sekedar takut kepada neraka atau takut tidak mendapatkan surga, tapi takutlah jangan sampai di ajalnya su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa yang mau naik ilmu marifat seperti naik gunung, begitu berat, melelahkan, dan ada tahapannya.
menuju puncak makrifat pada hakikatnya mengangkat harkat martabat manusia. Ilmu ini memang sekarang tergolong langka. Jarang sekali ada seorang guru yang mau mengajarkan ilmu ini kepada khalayak umum. Selain juga sedikit orang yang memiliki kelebihan ilmu ini. Saking langkanya ilmu ini, maka banyak orang mencari dan akhirnya tersesat. Semula mengira bahwa ia akan mengajarkan ilmu hakikat ma'rifat, ternyata mengajarkan yang bukan itu dan bahkan mengajarkan kesyirikan. Buku-buku yang membahas ilmu tersebut memang sudah banyak beredar, namun hal itu tidak dapat digunakan untuk pegangan dalam mempelajari ilmu ini. Ilmu ini adalah wilayah pengalaman, sehingga harus diajarkan oleh seorang guru yang memiliki pengalaman tentang hal tersebut. Jadi hati-hatilah mempelajari ilmu ini. Kadang orang terkesan dengan kehebatan atau kesaktian yang dimiliki guru tersebut. Dikiranya kesaktian atau kehebatan itu tanda bahwa dia orang suci. Kita malah justru hati-hati dengan seorang guru yang sering menceritakan kehebatan-kehebatannya. Mengaku bisa inilah, mengaku bisa itulah. Bertemu sama inilah, bertemu sama itulah. Guru yang demikian berarti ilmu ketauhidannya belum sempurna karena masih ada aku. Istilahnya belum zero mind. Guru yang benar-benar sakti adalah guru yang sudah tidak mengunggulkan keakuannya karena ma'rifatnya dengan Allah. Bagaimana guru tersebut mau mengajarkan ilmu ma'rifat sedangkan dia sendiri tidak mengamalkan ilmu ma'rifat yang dimiliki? Ma'rifat bukanlah sekedar ilmu, namun suatu perbuatan atau tindakan, yaitu sesuatu kesadaran dengan sebenar-benar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bila Anda betul-betul tertarik untuk mempelajari ilmu yang satu ini, maka kuatkan dulu syariatnya, yaitu dengan mengakui sepenuhnya bahwa apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam Al-Quran dan hadis adalah benar. Apa yang benar itulah yang benar, dan apa yang salah itu adalah salah. Setelah yakin akan syariat yang dipegang, mulailah berjalan, artinya mengamalkan dengan keikhlasan. Nantinya akan bertemu dengan hakikat dan akhirnya akan ma'rifat. Jadi sebenarnya ma'rifat bukan ilmu, namun suatu hasil amaliyah. Kalau ma'rifat diilmukan jadinya malah membingungkan. Bahkan ada yang lebih parah lagi, ilmu ma'rifat diperdebatkan. Kalau orang sudah makrifat sama Allah, dia akan lebih banyak diam. Sekali lagi, makrifat adalah wilayah spiritual experience atau pengalaman spiritual. Wilayah pengalaman tidak untuk didiskusikan tapi untuk dialami bersama. Seorang guru pun tidak mampu untuk memberikan kemampuan ini. Hanya saja sang guru tersebut memberikan suatu metode atau cara. Masalah makrifat atau tidak itu sangat tergantung dari Allah. Allah lah yang akan memperkenalkan dirinya kepada hambanya yang dikehendaki untuk memakrifati dia. Semoga kita diberi kemudahan Allah untuk mengenalnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini. Ulangi kalau Anda belum mengerti dan konsultasikan kepada guru atau kiai Anda. Dan Anda bisa mendukung channel ini untuk mengembangkan dan mengklik lambang merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis. Apabila ada salah kata, itu murni dari kebodohan saya sendiri. Apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah. Dan Anda bisa kunjungi second channel saya, itu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Channel ketiga yaitu Manek Akik, yang membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura, zodiak, dan metafisika modern. Dan channel baru yang khusus membahas tentang batu keindahan, batu bacaan dengan kualitas bagus dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni.
Logo di belakang baju adalah tauhid metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo tauhid metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo tauhid metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo tauhid metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo tauhid metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.